Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat beribadah pada Mezbah Keluarga pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah warisan yang sejati, yang diambil dari Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada detik ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu bersama dengan keluarga kami. Tolonglah setiap kami untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Engkau urapi untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun, karena ayat ini cukup panjang, maka saya akan memulai membacakannya kepada kita semua dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang warisan tentunya bukan lagi hal yang asing bagi kita. Warisan adalah peninggalan seseorang terhadap ahli warisnya, baik itu harta, benda, dan lain sebagainya. Pada umumnya kata warisan ini selalu dihubungkan dengan keluarga, di mana seorang ayah atau ibu meninggalkan harta kekayaannya kepada anak cucunya. Makanya tidak heran jika kita mendengar banyak orang yang berpikir untuk bekerja sekuat tenaga, menghabiskan waktu mereka untuk bekerja, supaya mereka bisa menabung, dan tujuannya adalah untuk masa depan anak-anak mereka. Bapak Ibu, tidak salah jika kita memiliki pemikiran yang seperti itu. Tidak salah jika kita melakukan semuanya itu untuk anak-anak kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah harta, kekayaan merupakan hal yang utama, teristimewa, dan paling penting yang harus diwariskan oleh orang tua terhadap anak-anaknya? Tampaknya bukan. Jika demikian, lalu apa yang menjadi warisan utama orang tua terhadap anak-anaknya? Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Dikatakan di dalam teks yang barusan kita baca, bahwa selama Yosua hidup dan memimpin bangsa Israel, bangsa itu hidup takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Tetapi ironisnya ialah setelah Yosua meninggal, dan seluruh angkatan yang semasa Yosua itu juga meninggal dunia, di dalam Alkitab mengatakan bahwa bangkitlah angkatan yang baru yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Sesungguhnya kesalahan ini terletak di mana? Apa yang salah di bagian ini? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bukankah Allah begitu luar biasa menolong bangsa Israel, memimpin mereka keluar dari tanah Mesir? Tetapi kenapa setelah seluruh nenek moyang mereka meninggal dunia, muncul angkatan yang tidak mengenal Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel? Pertama ialah adanya kekosongan di dalam kepemimpinan. Terlihat di dalam pasal 1 ayat 1, ketika bangsa itu berseru kepada Tuhan dan bertanya, siapakah daripada kami yang lebih dahulu maju untuk melawan bangsa Kanaan? Artinya adalah
selama atau setelah Yosua meninggal dunia, dan di dalam rentan waktu yang cukup panjang itu, bangsa Israel melakukan apa yang dianggap benar menurut pandangan mereka masing-masing. Tidak ada lagi sosok seorang pemimpin yang membawa mereka ke jalan yang benar. Tidak ada lagi sosok pemimpin yang bisa membawa mereka untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Dan kini mereka melakukan apa yang mereka anggap benar menurut pandangan mereka sendiri. Yang kedua ialah orang tua tidak memberi waktu kepada anak-anak mereka atau tidak menjelaskan, memperkenalkan tentang Tuhan Israel kepada anak-anak mereka dan perbuatan-perbuatan yang telah Allah lakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kemungkinan kedua ini adalah kemungkinan besar yang terjadi pada saat itu. Bukankah kalau kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat sampai dengan ketujuh, Allah telah memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan hal itu harus diajarkan kepada anak cucu mereka secara berulang-ulang. Makanya daripada itu, kalau kita perhatikan kenapa hal ini bisa terjadi, kemungkinan ini orang tua tidak melakukan perintah Tuhan tersebut. Karena pada waktu itu ketika setelah semuanya mendapatkan bagian mereka, milik pusaka mereka, dan mereka sudah menempatinya, maka mereka sudah sibuk dengan mengurus kepentingan mereka masing-masing. Tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi. Mereka sudah terlena, mereka lalai, dan sudah merasa nyaman dengan keadaan yang saat ini mereka alami. Bapak Ibu, tindakan tersebut telah memberikan dampak yang besar di tengah-tengah bangsa Israel dan generasi mereka berikutnya. Apa yang menjadi warisanmu terhadap anak-anakmu? Bagi kamu sebagai seorang anak, apa yang kamu harapkan dari orang tuamu? Hartakah? Perusahaan? Rumah? Oh, mungkin engkau berkata bahwa aku tidak mengharapkan itu semua. Saya hanya mengharapkan orang tuaku bisa membiayai pendidikanku sampai aku bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Itu benar. Dan bagi seorang anak tidak salah jika mengharapkan itu dari orang tuanya. Tetapi ingat bahwa setinggi apapun pendidikanmu, jika tanpa pengenalan akan Tuhan, itu tidak akan pernah membawamu kepada kehidupan yang kekal. Semuanya adalah sia-sia. Sebagai orang tua, sebesar apapun harta yang engkau wariskan kepada anak-anakmu, tidak akan pernah mengisi kekosongan yang besar yang ada di dalam diri anak-anakmu. Tidak akan pernah bisa membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Lalu apa yang menjadi warisan sejati orang tua terhadap anak-anaknya? Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Harta dunia bisa hilang dalam sekejap, tetapi iman kepada Yesus Kristus adalah kekal selamanya. Saudara, saya punya satu cerita di mana sebuah keluarga yang hidupnya berkelimpahan. Sang suami hidup mewah dengan memiliki perusahaan yang banyak. Sang istri begitu cantik. Kedua orang ini memiliki 2 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Tetapi sayang, anak-anak mereka, meskipun di dalam segala kelimpahan yang mereka miliki, mereka hidup di dalam kebebasan yang tidak terkontrol. Orang tua mereka menghabiskan waktu mereka, menghabiskan hari-hari mereka di dalam pekerjaan, dan tidak memiliki waktu untuk bersama dengan anak-anak mereka. Sangat disayangkan ketika hal itu bisa terjadi di dalam keluarga ini. Anak-anak menjadi tidak takut akan Tuhan dan tidak mengenal siapakah Tuhan itu. Orang tua seharusnya berperan penting di dalam mendidik anak-anak mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan ketika hal ini terus terjadi di dalam kalangan, di dalam kehidupan keluarga Kristen, bukan? Tidak salah jika kita berpikir untuk bekerja, menabung sebanyak-banyaknya untuk masa depan anak-anak kita. Tetapi jangan sampai kita lupakan mereka yang ada di rumah, orang-orang yang kita cintai. Kita harus memberikan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang terkasih, keadaan
sekarang ini semakin tidak membaik. Dan ini menjadi ancaman yang besar bagi generasi-generasi berikutnya, terlebih bagi generasi-generasi gereja. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan ketika anak-anak pemuda Kristen tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka daripada itu orang tua sangat berperan penting untuk mendampingi anak-anaknya. Ditambah dengan keadaan pandemi yang sekarang ini, kita tidak tahu siapa yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Entah anak ataukah orang tua. Maka daripada itu Bapak Ibu, marilah kita memberikan waktu kita untuk keluarga kita, berdoa bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, melayani Allah bersama-sama. Karena pendidikan anak yang pertama kali mereka temukan adalah berasal dari keluarga. Tidak ada hal dan tidak ada harta yang lebih indah dan mulia yang dapat diwariskan orang tua kepada anak-anaknya selain iman kepada Yesus Kristus. Harta dunia bisa hilang dalam sekejap, tetapi iman kepada Yesus Kristus membawa pada kekekalan. Jadi Bapak Ibu, warisan yang sejati orang tua kepada anak-anaknya ialah iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk boleh mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami sebagai orang tua boleh mengerti apa yang menjadi prioritas utama kami yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikian mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Saya persilakan untuk keluarga masing-masing untuk boleh sharing dan berdoa syafaat. Dan setelah itu silakan kepala keluarga untuk menutupnya di dalam doa. Sampai jumpa untuk mesbah keluarga yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.